إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Adu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan yaitu tata cara menghilangkan najis. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang najis mutawasitoh, yaitu najis yang selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Dan tata cara menghilangkan najis mutawasitoh sudah kita sebutkan, yaitu membersihkan atau menghilangkan fisik, kemudian juga menghilangkan sifat atau bekasnya, yaitu rasa, warna, dan bau. Harus hilang semuanya kecuali dengan perincian jika tersisa yaitu warna saja yang sudah dihilangkan maka tidak mengapa. Kemudian jika tersisa aroma saja yang sudah dihilangkan juga tidak mengapa, artinya dihukumi suci. Tapi kalau tersisa warna plus bau atau warna plus aroma dalam satu tempat, maka ini tetap najis. Atau tersisa rasa saja juga demikian, tetap dihukumi najis. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya beliau mengatakan tentang air sedikit. Ini air sedikit, ya, kurang dari 2 kulah yang digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis. Beliau rahimahullah mengatakan wa yustaratu wurudul ma'i al-qalil wal tahiratun illam yataghayyar wa qad tahura al-mahal. Disyaratkan yaitu datangnya air yang sedikit, ya. Kemudian husalah, air yang bekas digunakan, wal husalatu al-qalilatu, air sedikit yang telah digunakan untuk membersihkan najis bisa dihukumi tahiratun suci jika tidak berubah dan area yang terkena najis sudah suci. Baik, yang pertama beliau mengatakan yustaratu wurudul ma' al-qalil. Nanti air sedikit, bisa enggak air sedikit mensucikan benda najis? Ya bisa, karena air selama air mutlak bisa digunakan untuk mensucikan benda najis. Nah, kalau airnya sedikit disyaratkan air itu yang mendatangi. Air yang mendatangi benda najis, bukan air yang didatangi, ya. Kalau airnya warid, ya, airnya mendatangi. Ini air mendatangi, misalnya ini ada misalnya kain, ya. Kain ada najisnya, misalnya kain ada najis, ini ada najis, kemudian datang air, ini namanya airnya mendatangi, ada aliran air, ini airnya mendatangi, ini al-ma' waridun, kalau sini al-ma'u warid. Nah, datang, airnya datang, ini najis, benda, misalnya kain, ada najisnya, ini misalnya kain, ya, ada kain atau benda apa najis, kemudian air mengguyur, berarti air datang, ya. Alma di sini air yang sedikit, ya, alma al-qalil. Nah, kemudian kondisi ini kondisi pertama, ya. Ini keadaan pertama. Kalau kedua, jenis kedua bagaimana? Kedua, ini air yang didatangi. Misalnya kita punya, ya, air, ya, ada airnya. Nah, airnya ini sedikit, ya. Ini pembahasannya kan air sedikit. Ini ada air,
airnya bersih tapi sedikit, kurang dari 2 kula. Kemudian kita punya kain atau apalah benda, nah, yang ada najisnya. Kemudian kita masukkan. Nah, ini namanya airnya didatangi. Ya, ini almaknya, alma maurud ya, maurudun, didatangi. Nah, ini beda ya. Ini air didatangi najis. Ini ada air, kemudian najisnya dicelupkan. Namanya airnya didatangi. Ini ada najis, kemudian kita punya air sedikit, ya, misalnya 50 liter misalnya. Misalnya ada 50 liter misalnya. Misal 50 liter air sedikit mendatangi. Nah, ini ada 2 gambaran ya. Ada 2 gambaran. Tadi kan musannif mengatakan wa yustaratu wurudul ma' al-qalil. Jadi air sedikit itu kalau ingin membersihkan benda najis disyaratkan airnya datang. Airnya datang. Maka kalau airnya datang, ini bisa menjadi suci nanti. Bendanya bisa menjadi suci. Bisa menjadi suci. Nah, kalau airnya didatangi, maka ini nanti najis. Najis. Jadinya najis. Karena apa? Kalau air sedikit didatangi benda najis, langsung dihukumi najis meskipun tidak mengalami perubahan. Jadi tata caranya kalau ingin membersihkan benda najis dengan airnya yang sedikit, kurang dari 2 kula, maka airnya yang mendatangi najis, bukan airnya didatangi najis. Kalau air didatangi najis, air sedikit ya, air sedikit didatangi najis, langsung dihukumi najis. Kita punya air, misalnya 150 liter, banyak ya. Maksudnya secara adat kebiasaan kan banyak, tapi itu misalnya ini banyak ya. Tapi secara hukum fikih masih air sedikit karena kurang dari 2 kula. Nah, 2 kula sekitar 217 liter. Ini 150. Bak ya. Kemudian langsung kita masukin najis, ada kain terkena najis, masukin ke dalam bak yang ada air sedikit yang 150 liter, udah najis semua airnya. Ini nggak bisa. Nah, caranya gimana? Airnya yang diguyurkan, airnya harus mendatangi. Maka di sini kan disebutkan yustaratu wurudul ma'. Disyaratkan yaitu air mendatangi ya. Wurudul ma', air mendatangi. Airnya yang sedikit. Kemudian pembahasan berikutnya tentang husalah. Ya. Di sini ada ya, ini kan air tadi yang kita gunakan untuk mengguyur. Ya, ini jatuh ke sini, kemudian kita tampung. Kita tampung dalam bak misalnya. Nah, ini dinamakan husalah. Air ini dinamakan husalatun. Nah, husalah. Nah, air ini yang bekas digunakan untuk mencuci najis ini hukumnya bagaimana? Ya, apakah najis atau suci? Bisa suci, bisa najis. Ya, bisa suci, bisa najis. Kapan menjadi suci? Nah, di sini akan disampaikan musannif. Wal husalatu al qalilatu tahiratun, suci. Ini bisa menjadi suci dengan syarat ilam yataghayyar waqat tahuro al mahal. Secara ringkas gitu. Secara ringkas menjadi suci dengan syarat airnya tidak berubah. Syaratnya ini suci, tohir, ini menjadi tohir dengan syarat yaitu apa? Lam yataghayyar, kata musannif ya. Kemudian tahuru al mahal. Cuman 2 aja gitu. Menurut di Muqaddimah al-Hadrimiyah. Ini bisa menjadi suci syaratnya 1. Ini enggak berubah. Jadi masih seperti air murni, mutlak. Enggak ada perubahan rasa, warna, bau. Syarat kedua, benda ini sudah suci. Kalau benda ini sudah suci, airnya enggak ada berubah, air ini suci.
Nah, tapi sucinya tidak mensucikan ya. Jadinya air mustakmal nanti. Tohir tapi ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Nah, jadinya ini nanti. Syaratnya bisa suci tapi tidak mensucikan. Nah, adalah dua yang tadi syaratnya ya. Syaratnya dua. Kalau tidak terpenuhi syarat, ya, ini misalnya tidak terpenuhi syarat, maka airnya bagaimana? Ya tidak suci, jadi najis ya, najis atau mutanajis. Nah, misalnya, oh ternyata airnya berubah di sini, jadi warnanya berubah, ya, berarti najis. Atau kainnya ini masih najis, maka di sini juga najis. Secara ringkas demikian. Jadi apa? Ada syarat agar gusalah sisa air yang telah digunakan untuk mencuci najis ini bisa suci. Syaratnya dua ini. Kalau tidak terpenuhi syarat maka dihukumi najis. Kalau terpenuhi syarat dihukumi suci, tapi tidak bisa mensucikan benda lain. Artinya nggak bisa mensucikan benda lain, digunakan untuk bersuci nggak bisa, karena dihukumi air mustakmal. Yang dalam mazhab air mustakmal tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Jadi dibedakan antara air sedikit yang mendatangi dan didatangi. Di Al-Hadiyah Mardiyah disebutkan tidak disyaratkan untuk memeras tempat yang terkena najis. Alasannya liquwatil ma al-warid ala tadhir. Kuatnya air yang mendatangi. Jadi kalau air datang itu kuat untuk mensucikan. Beda dengan air yang didatangi. Kalau air didatangi maka lemah ya. Air sedikit didatangi lemah. Nah, kalau airnya didatangi, gambaran nomor 2 ya, langsung najis semua ya. Airnya najis ya, bendanya juga najis. Ya, karena apa? Air kalau didatangi, air ini didatangi maka dia lemah. Ya. Beda dengan air mendatangi, ini bisa kuat dia menghilangkan najis. Beda dengan air yang banyak. Ini air sedikit ya. Ini kan air sedikit. Ini intinya di air sedikit ya. Kita tulis biar lebih jelas. Al-ma al-qalil. Nah, kalau airnya banyak maka nggak apa-apa. Seperti ini juga bisa. Kalau air banyak 300 liter, masukkan najis nggak apa-apa, bisa. Dikucek asal nanti sudah hilang sifat-sifat sifat-sifatnya. Bisa kita sampaikan kesimpulan atau poin-poin berkenaan dengan ghusalah di kitab Al-Hadiyah Al-Mardiyah. Beliau Syekh Mustafa Adib Al-Bugha hafizahullah taala menyampaikan yang pertama ya, bisa dicatat. Yang pertama, jika air tadi ini yang dibicarakan ghusalah berubah salah satu dari sifatnya ya, jadi air yang sudah berubah salah satu sifatnya ini dan sudah berpisah dari benda najis ya, maka dihukumi najis ya. Artinya ini di tampungan itu kalau berubah salah satu sifatnya maka najis. Najis berarti nggak bisa digunakan ya, terkena kita ya harus disucikan. Yang kedua, air ghusalah yang sudah ditampung ini tidak berubah ya, sifat-sifatnya, akan tapi beratnya bertambah ya. Jadi kalau beratnya bertambah itu nanti dihukumi najis juga. Jadi beratnya bertambah, sehingga kalau kata musannif ini kan nggak ada nyebut berat-berat gitu ya, pokoknya nggak berubah sama tempatnya suci. Tapi ada syarat tambahan sebenarnya, yaitu beratnya tidak bertambah. Jadi misalnya ini 5 kilo, kok di sini tambah jadinya misalnya apa? 5,5 kilo misalnya. Ini cara gampangnya gitu. Maka bertambah. Nah, tapi ini dengan perincian juga setelah ya dikurangi
air yang diserap. Jadi kan ini diserap benda najis. Misalnya air, asalnya air kita tulis ya 6 kilo misalnya. Kemudian diserap maksudnya ini 5 kilo diserap 0,5 misalnya. Diserap apa? Kain ini kan menyerap. Nah, kemudian berarti ini menjadi aslinya 5,5 kg. Nah, kemudian kain ini ternyata ada kotorannya. Kotoran ini kemudian ikut terbawa air. Nah, ada di sini kotoran non najis 0,3 menjadi 5,8 ya. Nah, jadi totalnya ini jadi 5,8. Nah, kalau di sini nanti kok 5,8 berarti tidak bertambah. Tapi kalau di sini kok menjadi 6 kilo berarti tambah ini bertambah ziyadah. Misalnya seperti itu ya. Ini pengandian yang untuk memudahkan saja. Meskipun dalam prakteknya mungkin agak kesulitan untuk menentukan secara detail, secara presisi ya. Tapi paling tidak ada zon apa istilahnya beratnya. Kemudian ya dalam dua kondisi ini tadi 1 dan 2 tadi, maka kain yang terkena najis itu dihukumi apa? Najis, karena yang di bawah najis, maka di sana juga najis. Ya. Karena yang di bawah itu adalah bagian dari yang di atas, maka di atas juga najis. Kondisi ketiga sekarang, beratnya tidak bertambah, ya, berat tidak bertambah, kemudian juga tidak berubah, ya, tapi belum berpisah dari tempat. Sehingga yang ketiga ini yang dibahas adalah di sininya ini. Air di sini, nih air di sini ini. Nah, poin ketiga ini adalah di sini. Dia belum berpisah dari tempatnya. Nah, kan tapi dia malah merembes di tempat tersebut, maka juga dihukumi najis. Dihukumi najis. Jadi kalau masih di sana ya, ya belum yan fasil, lam yan fasil, ya belum berpisah. Sehingga nanti kalau ada tetesan-tetesan dari sana, maka juga dihukumi apa? Najis, bisa menajiskan. Sehingga dalam poin ketiga ini tempatnya itu juga belum suci, ya, karena masih ada najis di situ. Ya. Ini poin ketiga. Sekarang poin keempat. Kalau airnya sudah berpisah, ya. Berpisah ya, infaso alma bila tagoyurin, berpisah dari tempat dari benda yang terkena najis tanpa berubah dan tanpa bertambah. Jadi di sini tidak ada perubahan, tidak ada penambahan berat, akan tetapi benda yang terkena najis itu ya masih ada sifat-sifat najis. Ya. Di sini berat nggak bertambah, warna nggak berubah, tapi di sini masih najis. Ya. Ini kondisi keempat. Maka di sini juga dihukumi najis. Nah, ini. Jadi selama yang atas itu benda yang terkena najis masih najis, meskipun nggak berubah, ini air yang ditampung dan nggak bertambah, maka dihukumi najis. Alasannya kata beliau karena benda yang terkena najis ini tidak suci, belum suci. Kemudian air ini dia sedikit bersentuhan dengan najis menjadi najis. Maka yang berpisah dengan benda tadi turun ke sini, maka juga dihukumi najis. Sekarang yang kelima terakhir, jika sudah berpisah dan tidak berubah, jika berpisah dari tempat najis tidak berubah dan tidak bertambah,
berpisah di sini, tidak bertambah, tidak berubah. Kemudian tempatnya area yang terkena najis bendanya sudah suci, ya, sudah suci. Maka kalau seperti ini dihukumi suci, maka husalahnya suci. Ya. Sebagaimana syarat ini terpenuhi tadi ya, tidak berubah, kemudian suci tempat ini, benda yang terkena najis, dan tambahan satu syarat lagi tidak bertambah beratnya. Maka itu dihukumi suci, baru dalam kondisi itu dihukumi suci. Ya, maka ketika area yang terkena najis, benda terkena najis itu dihukumi suci, maka di sini juga dihukumi suci. Dan tadi sudah kita katakan suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian itu untuk air sedikit ya. Adapun kalau air banyak, 2 kulah atau lebih, yang penting dia tidak berubah. Yang penting dia tidak berubah di sini, ya, maka dia tohiroh mutohiroh, suci dan mensucikan. Kalau airnya 2 kulah atau lebih, yaitu air banyak. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Berarti sudah selesai tentang tata cara menghilangkan najis, baik itu mughaladzah, mukhafafah ataupun mutawasithah. Kemudian perincian tentang tata cara membersihkan najis dengan air yang sedikit, ya. Kemudian syarat-syarat wusalah atau air yang bekas digunakan untuk membersihkan najis dihukumi suci jika terpenuhi syarat-syaratnya, ya. Kemudian di pembahasan selanjutnya insya Allah akan kita bahas tentang tayamum di pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.